Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Ahmad Faiz Khodari. Nama saya Ajidah. Saya Davina Rafilah. Nama saya Hilal Syahrani. Nama saya Khairul Zaman. Nama saya Muhammad Iksan Mulia. Saya Nadia Fitria Jara. Saya Rara Pasha Aprilia Fitriana. Saya Safa Olivia Inusa Putri. Saya Sora Istiqomah. Dan saya sendiri Zidia Hadiah. Di sini kami bakalan ngebahas implementasi konsep pendidikan dari Dana Zohar. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita membahas apa itu implementasi konsep pendidikan yang digagas oleh Dana Zohar dan Ian Marshall, ada baiknya kita singgung sedikit apa itu yang dinamakan konsep pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada dasarnya pendidikan adalah pengubahan sikap atau tata laku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran. Dalam prosesnya sendiri, pendidikan dilakukan secara sadar dan terarah untuk mendorong potensinya secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan tentunya, pendidikan sudah menjadi sebuah kebutuhan vital bagi pembentukan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, terutama generasi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, meski pada kenyataannya pengajaran pendidikan terkait keimanan, ketakwaan, dan akhlak itu sendiri masih sering diabaikan, sehingga hal itulah yang justru memunculkan permasalahan seperti krisis moral yang merupakan buah dari krisis spiritual keagamaan. Nah, akibatnya remaja pun justru memang memerlukan yang namanya kecerdasan spiritual agar dapat bereaksi positif ketika menghadapi sebuah permasalahan. Lalu, memangnya kecerdasan spiritual itu apa sih? Nah, inilah yang mendasari Dana Zohar dan Ian Marshall terkait munculnya kecerdasan spiritual yang berpengaruh besar terhadap sebuah kecerdasan intelektual dan emosional seseorang. Terus, memangnya Dana Zohar dan Ian Marshall itu siapa sih? Dan mengapa sih mereka mencetuskan konsep itu? Dana Zohar dan Ian Marshall adalah sepasang suami istri yang tinggal di London, Inggris. Dana sendiri adalah seorang tenaga pengajar di Oxford University. Sedangkan Ian Marshall adalah seorang psikiater dan psikoterapis. Nah, dari mereka lah konsep mengenai spiritual quotient ini diperkenalkan. Konsep ini muncul melalui karya mereka yang berjudul SQ, Intelligence Spiritual atau The Ultimate Intelligence yang terbit pada pertengahan tahun 2000. Seperti yang diungkapkan oleh mereka, ada beberapa hal yang mendasari lahirnya konsep ini. Di antaranya adalah kondisi masyarakat modern di dunia barat yang tidak mampu merasakan kebahagiaan hidup yang disebabkan oleh krisis spiritual dan kehilangan makna hidup. Kalian tahu nggak sih kalau Dana Zohar dan Ian Marshall ini memberikan banyak sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang filsafat dan psikologi. Beberapa karya mereka diantaranya yang pertama adalah Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, yang kedua adalah Quantum Self, yang ketiga Quantum Society, yang keempat Revealing the Corporate Brand, dan yang kelima The Quantum Self, The Quantum Society, Who is Afraid of Schrödinger is Cat, and Reasoning the Corporate Brand. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karya-karya Dana Zohar dan Ian Marshall. Setelah ini, kami akan membahas mengenai konsep kecerdasan spiritual. Apa sih kecerdasan spiritual itu? Mari kita dengarkan penjelasannya dari teman saya berikut. Nah, kecerdasan spiritual adalah fasilitas yang berkembang selama jutaan tahun yang memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan makna dalam menyelesaikan suatu persoalan seperti masalah terpuruk, terjebak dalam kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa lalu yang disebabkan oleh penyakit dan kesedihan. Nah, dengan adanya kecerdasan spiritual ini, seorang akan mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut dan dia akan bisa berdamai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence memberikan rasa dalam pada diri seseorang terkait perjuangan hidup. Secara psikologis, manusia memiliki 3 jenis kecerdasan, yaitu IQ, EQ, dan juga SQ yang biasanya disebut dengan pengetahuan spiritual. Nah, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual ini yang dikemukakan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall ini adalah sebuah
ambil peran otak ketiga dalam sebuah pengkoordinasian sistem syaraf yang tugasnya mengkoordinasikan antara IQ, EQ, dan juga raga manusia itu sendiri. Kecerdasan ini terletak pada God spot atau titik Tuhan yang disebut dengan lobus temporal. Nah, di lobus temporal inilah segala macam pengalaman religius dan spiritual berlangsung. Lalu untuk apa sih God spot ini? Nah, menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, God spot ini adalah tempat integrasi untuk SQ itu sendiri, teman-teman. Jadi, segala macam kegiatan atau pengalaman spiritual atau religius ini terintegrasi di dalam SQ atau yang biasanya disebut dengan lobus temporal ini. Nah, jadi God spot inilah yang menjadi dasar atau fondasi dari kecerdasan spiritual itu, teman-teman. Lalu muncullah pertanyaan, apakah SQ atau kecerdasan spiritual ini berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang? Banyak yang menganggap bahwa SQ berkaitan dengan agama, padahal menurut Dana dan Ian sendiri, SQ dan agama itu berbeda. Agama merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan, sedangkan SQ merupakan kemampuan internal yang menghubungkan manusia dengan ruh dirinya sendiri. Orang yang memiliki SQ tinggi tidak akan fanatik dan banyak berprasangka dalam beragama. Nah, setelah ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai implementasi SQ. Nah, jadi seperti apa sih implementasi SQ itu sendiri? Implementasi SQ atau spiritual question secara psikologi dan praktis menurut Dana Zohar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah cara manusia menyadari keberadaannya? Yang kedua, dorongan kuat untuk berubah. Yang ketiga, mengetahui motivasi yang terdalam. Yang keempat, mengetahui dan menyelesaikan rintangan yang ada. Yang kelima, menggali banyaknya kemungkinan untuk melangkah maju. Yang keenam, penetapan pada sebuah jalan. Yang terakhir, tetap menyadari banyaknya jalan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengetahui SQ yang telah berkembang dengan baik? Nah, menurut Dana Zohar, seseorang yang memiliki SQ yang dapat berkembang dengan baik mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, mampu berpikir kritis dan selalu bertanya mengapa. Juga memiliki sikap fleksibel yang dimana adaptasi secara spontan dan juga aktif. Dapat melampaui rasa sakit dan juga dapat memanfaatkan penderitaan tersebut. Memiliki sudut pandang secara menyeluruh atau holistik. Enggan menyebabkan kerugian dan memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Serta tingkat kecerdasan yang tinggi. Nah, itu tadi penjabaran dari materi kami. Lalu, bagaimana sih pendapat kami dalam implementasi konsep pendidikan dari Dana Zohar? Nah, jadi SQ itu bukanlah sebuah hal yang bisa kita lihat secara kasat mata, melainkan sebuah konsep kecerdasan spiritual yang menghubungkan rangkaian otak yang terkoneksi dengan jiwa setiap individu. Menurut pendapat kami, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kecerdasan spiritual, terlepas dari latar belakang kepercayaan apa yang mereka anut. Karena pada hakikatnya sendiri, Dana Zohar dan Ian Marshall mengatakan bahwa SQ itu tidak ada kaitannya dengan keagamaan ataupun kepercayaan oleh seseorang, melainkan SQ sendiri merupakan kemampuan atau fungsi yang dimiliki setiap individu, dan itu terletak di otak untuk menghubungkan esensi dari ruh setiap individu. Makanya, dengan adanya kecerdasan spiritual, mereka mampu dapat menyeimbangkan kecerdasan intelijensi serta kecerdasan emosional, sehingga manusia dapat berperilaku sesuai kaidah moral kemanusiaan. Penerapan kecerdasan spiritual dalam pendidikan sendiri harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagi pelajar, sehingga menanamkan pentingnya perubahan yang tulus dari dalam hati, perubahan yang konsisten, memenuhi komitmen, dan pembiasaan yang terus-menerus dilakukan. Itu dia tadi penjelasan mengenai implementasi konsep pendidikan menurut Dana Zohar dan Ian Marshall. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami ya teman-teman. Sekian dari kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.